itu bidang yang mengurusi berfokus pada kewirausahaan mahasiswa. Kita itu fokusnya adalah di wirausaha di lingkungan KMFH. Top Bits itu Top 5 Bits PIT. Aku juga kayak gitu pas maba. 80% dari 100% maba di Unpad itu pasti just tip, Mak. Tapi kita juga butuh support dari panitia-panitia yang lain gitu supaya target pasarnya juga lebih luas lagi. Terus Hai Kak Marva, selamat datang kembali di podcast Vita Suara. Perkenalkan, nama aku Natali dari Bio PIT yang akan menjadi host pada episode kali ini. Tentunya aku di sini nggak sendirian. Aku ditemenin sama teman-teman dari salah satu departemen di BEM FH 4 Kabinet Kerja Abiakta. Mungkin boleh langsung aja kenalan dari nama dan dari departemen apa. Oke, halo KMFH. Hai. Oke, kenalin, nama aku Zeni. Aku sebagai wakil kepala Departemen Ekonomi Kreatif. Di sini aku udah bawa 3 staf-staf aku nih. Mungkin boleh perkenalkan diri kalian satu persatu. Oke, halo teman-teman KMFH. Aku Sita sebagai staf Departemen Ekonomi Kreatif. Oke, halo KMFH, kenalin aku Anggun sebagai staf Departemen Ekonomi Kreatif. halo KMFH, kenalin aku Fatwa. Aku juga di sini sebagai staf dari Departemen Ekonomi Kreatif. Oke, salam kenal semuanya. Salam kenal. Sebelumnya aku mau makasih banget nih untuk Kak Zeni, Fatwa, Anggun dan juga Sita karena udah mau mampir ke podcast Vita Suara hari ini. Gimana kabarnya? Tadi habis kelas apa? Tadi kita kebetulan habis kelas hukum dagang. Iya. Dagang? Yes. Wah, pas banget nih. Ngomong-ngomong soal dagang, sepengetahuan aku tuh Aircraft itu departemen yang suka jual-jualan gitu kan ya? Iya, betul banget. Boleh nggak sih dijelasin lebih lanjut gitu? Aircraft itu departemen kayak apa sih? Oke, mungkin KMFH penasaran banget nih. Di sini ada Departemen Ekonomi Kreatif dan Departemen Ekonomi Kreatif itu apa sih? Nah, aku mau jelasin Departemen Ekonomi Kreatif sendiri itu tuh bawah di bidang bendahara. Nah, kita itu fokusnya adalah di wirausaha di lingkungan KMFH. Dari fokus tersebut, kita itu punya 4 program kerja. Yang pertama ada Official Merchandise BEM, lalu ada akomodasi internal, lalu yang ketiga ada Entrepreneur Talk, dan juga yang terakhir itu ada 11 OS Project, seperti itu. Oh, seperti itu. Ngomongin 11 Us Project, kemarin aku sempat lihat loh story-nya. Kalian kemarin buka booth ya di Dias Natalis Unpad? Iya, betul betul banget. banget. Dan emang booth-nya itu rame banget sih, Eva tuh. Banyak banget orang-orang yang datang ke booth kita dan banyak banget yang beli. Iya. Seru banget. Terus dari yang aku lihat di Instagram 11 Us Project itu mulai dari jualannya, fundingannya, sampai ke konten-kontennya, bahkan itu tuh kreatif banget gitu loh. Aku kayak pengen tahu gimana sih cara kalian nyari referensi idenya, mau itu buat jualan atau buat konten. Kalau untuk konten sendiri kita pasti ngutamain untuk riset ya, kayak misalkan kita tuh pasti cari ide konten yang lagi trending, kayak misalkan kemarin kita sempat bahas Girls Math dan Boys Math. Terus kita juga pasti nyari ide konten yang bersinggungan sama realitas kehidupan mahasiswa, kayak contohnya kemarin kita sempat bawain juga tema tentang mengapa uang jajan kita itu cepat habis gitu. Ya. Relate banget itu ya sama mahasiswa. Seru banget. Jadi inilah KMFH wajah-wajah di balik merchandise keren dan konten-konten kreatif. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, gimana kalau kita main game dulu nih? Setuju. Seru banget tuh. Oke, kita akan masuk ke segmen Top Bits, itu Top 5 Bits PIT. Oke, aku akan jelasin alat permainan dulu. Jadi di sini kita akan battle top 5 fundingan dari Aircraft dan juga dari PIT dari aku. Kalau dari pick 5, aku sih ada Cheese Squid ya. Karena menurut aku, emang personally aku suka banget sama Cheese Squid. Dan enak banget kan? Setuju. Setuju banget. Terus emang jauh kan ya? Iya. Harus beli ke Bandung dulu. Bener-bener. Jadi kalau sekali ada Deva, pasti langsung aku beli gitu. Kalau dari Aircraft gimana nih pick 5-nya? Oke, kalau dari Aircraft sendiri kita bakal mulai dari yang kelima ya. Yang kelima ada Ding 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 ding. Beats. Unik banget. Kenapa tuh Beats? Oke, kenapa kita taruh Beats yang kelima? Karena menurut kita sendiri Beats itu kan lucu ya. Kayak cewek-cewek itu pasti pada suka Beats karena dia itu sangat girly banget tuh ya. Nah, itu alasan kenapa kita taruh di 5. Dan kebetulan kemarin juga kan kita nyelenggarain stand bazar di Dias Natalis Unpad. Beats itu tuh dijual di sana dan ketika aku ngeliat, wah lucu-lucu semua. Jadi aku beli 1 dan aku taruh tuh di
di HP aku kebetulan aku juga pakai. Ini aku banyak banget pakai Beats, jadi aku suka banget sama Beats kayak gitu. Duh, aku jadi pengen beli juga nih. Beli dong. Aman aja. Masuk ke pick keempat ya. Kalau aku ada mochi. Emang sebenarnya aku suka banget teh yang manis-manis sampai dedesan gitu. Jadi kalau ada mochi di Ava, aku nggak bisa nolak sih. Kalau dari Aka, tempatnya apa nih? Kalau dari kita yang keempat ada Goyong. Goyong? Iya. Kenapa goyong nih? Oke, sebenarnya Goyong ini kan fundingan dari Itok ya, dari Proker Aircraft itu sendiri, dan kita ngelihat saat itu Goyong high demand gitu, makanan yang emang viral pada masanya ya, dan mungkin sekarang juga masih viral. Dan kita ngeliat itu sebagai sebuah peluang sih, karena belum ada yang jual Goyong saat itu. Bener banget. Ya, Unik jadi banget ya. unik sih. Dan buat kami yang nggak tahu goyong itu apa, goyong itu kalau nggak salah isian ayam gitu. Iya betul. ayam yang diolah gitu. Campuran dibalut sama itu ya, kulit tahu. Iya betul, dan betul ada banget. kuahnya juga, kuahnya seger banget. Unik banget ya. Aku jadi pengen beli juga nih. Jadi ngiler dah lama-lama di sini. Oke, untuk pick ketiga aku ada keju Arma. Karena menurut aku tuh keju Arma tuh snack yang pas gitu untuk dicemilin kalau lagi break di antara kelas-kelas kayak gitu. Iya, setuju sih. Kalau dari Akraf, ketiganya apa nih kalau boleh tahu? Ini udah masuk yang ketiga nih. Top 3 nih, top Oh, 3 iya. Oke, kalau yang ketiga kita ada Perlengkapan ospek. Wah. Kenapa tuh? Kenapa perlengkapan ospek? Jadi gini, kenapa kita milih perlengkapan ospek di top 3? Karena kita tuh ngerasa perlengkapan ospek nih high demand. Nah, aku tahu nih dari kalian yang maba yang nonton nih pasti perlengkapan ospeknya aku tahu banget kan just tip. Nah, Aku juga kayak gitu pas maba. 80% dari 100% maba di Unpad itu pasti just tip. Makanya kita milih perlengkapan aspek di top 3 kayak gitu. Keren banget, masuk aku sih guys, jujur just tip perlengkapan ospek. Oke, masuk ke top 2 ya. Top 2 aku itu ada yang lagi viral sekarang di Eva, ada bunga. Iya. Yang punya KMHN ya? Iya, pas banget yang punya KMHN. Karena kayak, siapa aku cewek. Iya, Kayak, betul. siapa sih yang gak meleh kalau dikasih bunga. Jadi menurut aku itu kayak funding yang unik banget, dan apalagi buat cewek ada nilai value-nya gitu loh. Gitu. Apalagi kalau dikasih orang Apalagi kalau ya. dikasih, aduh. Ada ya kebetulan. Iya. Oke, udah masuk pick kedua nih. Kalau dari Akraf apa nih pick keduanya? Wah, penasaran banget nih. Semangat banget nih. Apa nih? Iya. Oke, kalau dari kita pick keduanya ada Fruit Sando. Wow, kenapa tuh Fruit Sando? Khususnya ini buat teman-teman yang SOT kemarin yang dengan SOT, mereka jual fruit sando itu kemarin di lobinya gedung 2. Jadi kita kayak turun abis kelas terus panas-panas dicegat suruh beli fruit sando, terus kita makan di luar, itu seger banget kan, buah-buahnya seger, terus krimnya juga full dan harganya juga terjangkau. Jadi kayak itu cocok sih untuk dijadiin ide funding. manis juga kan Iya. Aku salah satu pembelinya. Aku selalu gitu, dicegat tuh di kedua aku. Ini anak-anak SOT S3 marketing ya. Bener banget tuh. Oke, akhirnya kita udah masuk pick 1 nih guys. Kalau dari aku pick 1 itu ada cookies. Kenapa cookies? Karena kayak aku suka banget sama cookies. Bahkan kalau kayak lagi nggak ada, aku sampai cari sendiri gitu di grup atau di BC-BC. Cookies lagi apa nih yang jualan cookies? Pasti langsung aku beli. Nah, siapa nih yang penasaran sama top pick 1-nya? Akraf, top of the top-nya. penasaran banget kan pasti. Apa nih kira-kira nih? Top of mind-nya aircraft. Itu dia. Mungkin kalau kepilih jadi top 1-nya Aircraft bisa nih yang funding ini diadain lagi karena kita bener-bener kayak pengen beli lagi gitu. Iya betul. Oke, apa nih? Apa nih? Slime. Slime, unik banget, keren banget. Jadi gini, kenapa kita pilih slime di top 1? Karena kita kan mahasiswa ya. Mahasiswa itu stres. Tiap hari dari hari kemarin, hari ini, besok juga kayaknya bakal stres. Nah, makanya kita butuh banget yang namanya stress relief. Dan menurut kita slime itu salah satu produk yang cocok banget buat nge-relief stres kita kayak gitu. Betul sih, karena slime itu kan kayak kita mainin gitu ya kan, kayak nggak berasa tuh mungkin 10, 20, 30 menit udah berlalu kan. Bisa nih nugas sambil main slime. Oh, gitu. bisa. Nugasnya tiba-tiba langsung selesai. Mungkin bisa ya. Iya,
Jadi walaupun kita udah kuliah sekarang, karena ada kan kayak inner child kita keluar lagi gitu Iya. loh, jadi nggak begitu stres lagi. Oke, keren-keren banget dah topiknya. Oke, begitulah top 5 funding dari Aircraft dan dari PIT. Kak boleh nih komen di bawah lebih setuju sama top 5 siapa? Komen ya. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan ya. Aku tuh penasaran banget deh. Kalian tuh di tiap penjualan ada target nggak sih? Dan kalau misalnya nggak tercapai, kalian ngapain tuh? Apa yang bakal dilakuin? Nah, jadi kalau buat fundingan sendiri itu tiap proker itu pasti selalu ada targetnya. Dan biasanya pimpinan dari funding itu udah merencanain nih dalam kurun waktu berapa lama itu berapa target yang tercapai. Terus gimana sih kalau misalnya targetnya itu nggak tercapai? Kita dari pimpinan pasti mau nggak mau harus nyumbang lah gitu untuk memenuhi target. Nah, apalagi kalau misalnya sistemnya itu ready stock. Misal kayak yang tadi dibahas SOT Pritsando, itu kan dia ready stock kan. Kalau misalnya dia nggak habis, mau nggak mau dari panitianya sendiri itu harus bantu beli. Dan nggak cuma pimpinannya aja, tapi staff dan panitia lain pun termasuk PO-nya itu ikut beli, kayak gitu sih. Seperti itu, berarti itu bisa dibilang salah satu kendala lah ya dong. Iya. Selain itu apalagi sih tantangan atau kendala selama kalian fundingin? Nah, ini kalau di proker FH sendiri kan itu lumayan banyak ya. Dan otomatis fundingannya juga itu nambah banyak juga. Nah, jadi PR tersendiri buat pimpinan funding karena kita harus lebih keras lagi nih nyari ide kreatif kira-kira apa ya yang mau dijadiin funding kayak gitu. Terus selain itu kita juga harus pinter-pinter nyari waktu buat fundingnya. Apalagi kalau misalnya sistemnya tuh ready stock, kan ada yang sistemnya PO atau ready stock. Nah, kalau ready stock kita pasti stay di FH dong. Dan kalau misalnya sepi nih lagi pada kelas atau lagi gak ada kelas di FH, itu kan sayang banget kalau misalnya nggak ada yang beli fundingannya kayak gitu. Kayak gitu, susah juga ya ternyata. Ngomongin soal pembeli nih, aku penasaran gimana sih cara kalian narik orang supaya beli jualan kalian atau fundingan kalian itu ada trik-triknya gitu nggak? Spill dong Kak. Sebenarnya tipsnya itu yang paling pertama dan paling utama itu adalah promosi. Jadi kayak selain dari BC, mungkin bisa juga pasang di Instagram gitu, kayak kasih tahu kalau ke target pasar kalau misalkan kita tuh lagi buka penjualan gitu, lagi buka funding, biar target pasar kita tuh tahu. Terus dan promosi ini tuh nggak cuma dilakuin sama staff fundingnya aja, tapi kita juga butuh support dari panitia-panitia yang lain gitu, supaya target pasarnya juga lebih luas lagi. Terus selain itu ide jualan sih, ide jualan tuh penting banget ya. Ide jualan tuh kayak ibaratnya intinya gitu. Jadi kalau sebisa mungkin kita cari ide jualan tuh yang menarik gitu, yang lagi high demand gitu, lagi trending. Dan kita juga harus pastiin kalau harganya itu bisa bersaing sama usaha-usaha yang lain, biar orang-orang tuh belinya ke kita gitu. Seperti itu, jadi riset pasar itu penting banget ya. Nah, aku penasaran banget nih, kalian tuh ada nggak sih spot atau tempat favorit untuk fundingan? Oke, menurut aku yang pertama tuh spot favorit, yang paling favorit banget itu di Saung sih. bener banget. Iya, karena kan kita ngeliat Saung tuh emang tempat orang berkumpul ya, entah itu untuk nugas atau kayak sekedar ngobrol biasa, dan pasti mereka butuh cemilan lah. Nah, itu bisa tuh untuk jadi target funding kita. Apalagi kalau orang baru selesai kelas mau ke kantin nih, lewat Saung dong. Betul. Dicegat dulu, beli dulu. Pintar-pintar kita aja sih sebenarnya guys. Oh, jadi kayak gitu guys triknya guys, dicegat ya. Oke, apalagi nih selain Saung? Kalau menurut aku selain Saung itu ada di kantin. Ya. Kantin. Kantin kan emang kadang tuh suka ada ya orang yang nyari sesuatu yang nggak ada, yang nggak dijual di kantin. Nah, kita bisa tuh jual, tawarin kayak mochi, sando, itu kan nggak dijual di kantin ya. Jadi kayak bisa untuk nemenin mereka nugas atau sekedar ngobrol, itu bisa juga sih. Oke, keren-keren banget ya, spot-spotnya itu ada trik-triknya sendiri. Iya, betul. Nah, itu udah masuk pertanyaan terakhir nih guys. Nah, aku mau coba kasih kesimpulan dari hasil perbincangan kita hari ini. Oke, sekarang kita udah tahu nih kalau Aircraft itu bidang yang mengurusi berfokus pada kewirausahaan mahasiswa. Betul. Dan selain kita juga udah cari tahu tentang segala hal di balik dunia pertandingan ini, kita mulai dari referensi sampai ke tantangannya. Terus juga ada proker-prokeran keren banget. Dan soon bakal ada e-talk ya? Betul banget guys. Jadi kita tuh nanti tanggal 26 Oktober hari Sabtu bakal ada e-talk itu di Granus guys. Dan itu bakal pecah banget sih karena kita ada seminar dan juga pameran. Dan itu nggak ada HTM guys, alias free. Jadi dari free itu tuh, guys. guys. Sayang banget sih kalau sampai nggak datang. Iya betul sih. Jangan lupa datang ya guys. Ramein ya KMFH. Oke, mungkin itu aja sih pembahasan kita hari ini. Terima kasih untuk sahabat kita yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di episode selanjutnya.
Dadah.